Oke, kembali lagi bersama saya di The Teacher Channel, channelnya para guru, operator, channel yang selalu membagikan informasi-informasi penting seputar pendidikan. Dan Sobat The Teacher, pada video kali ini kita masih akan membahas terkait dengan e-rapor. Pada saat ini, khusus untuk kelas 12 untuk jenjang SMA, SMK, ini kita sudah memasuki akhir bulan April. Ini adalah eh, akhir dari hari-hari terakhir kita harus mempersiapkan eh, data calon penerima ijazah, karena proses eh, penerbitan ijazah, proses penerbitan di web e-ijazah ini sudah semakin dekat. Kalau kita lihat di web e-ijazah di sini, kalau kita lihat di jadwal, ini sudah tahap ini perbaikan data kepala sekolah, kepala satuan pendidikan ini sudah semakin dekat di tanggal 5 Mei. Kemudian penetapan kelulusan nanti di mulai tanggal 4 Mei. Sementara jadwal persiapan atau penyiapan data ini sudah dimulai ya, sudah dimulai dan hampir ditutup atau hampir berakhir. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya ya. Kita mempersiapkan segala sesuatu di web e-ijazah. Nah, di sini kita akan membahas apa saja yang harus dipersiapkan dan sekaligus mengingatkan teman-teman operator, kepala sekolah untuk jangan lupa sehingga tidak terlambat dalam proses penyiapan data ini. Nah, untuk itu kalau kita lihat di web e-ijazah di sini, ini yang pertama, proses yang pertama itu kita harus mempersiapkan eh, data-data seperti ini. Di menu bagian kiri ini kita lihat dari atas ya, mulai dari beranda. Dari beranda ini kita harus mempersiapkan data kepala sekolah. Nah, di sini ini perlu diperhatikan agar tidak salah. Data ini ya, data ini menampilkan data kepala sekolah dan biasanya di sini nama kepala sekolah dan NIP. Nama kepala sekolah ini tanpa gelar. Nah, untuk menambahkan gelar ini perlu dipersiapkan mulai dari sekarang. Kalau tadi di jadwal itu nanti dimulai bulan Mei tanggal 5. Ini rekan-rekan operator jangan sampai ketinggalan. Data nama kepala sekolah ini perlu dipersiapkan sehingga ini kalau kita lihat di sini ini nama kepala sekolah tanpa gelar. Nah, untuk menambahkan gelar kita lihat di sini. Di bagian kiri ini ada gambar foto profil harusnya ya. Di sini ini adalah detail kepala satuan pendidikan. Kemudian gambar pensil ini perbaikan nama. Nah, untuk perbaikan nama kepala sekolah ini hanya diperbolehkan pergantian nama huruf kecil dan huruf besar. Kalau kita klik di sini, ini hanya boleh di sini. Hanya diperbolehkan untuk mengganti huruf besar dan kecil dari nama kepala sekolah yang terdata. Tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi nama kepala sekolah yang sudah terdata. Kemudian yang berikut. Jadi itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Kemudian yang berikut ini karena tidak ada gelar, kita harus menambahkan gelar. Nah, untuk menambahkan gelar, kita pergi ke di sini. Ini ada titik tiga di sini, ada titiknya ada tiga. Ini aksi lainnya. Kita klik akan tampil pop up kecil seperti ini. Ini ada perbaikan gelar akademik dan status keaktifan. Silahkan untuk menambahkan gelar, silahkan pilih perbaikan gelar akademik. Nah, ini ada gelar di sini. Mohon pastikan penulisan gelar kepala satuan pendidikan telah benar sesuai dengan tata cara penulisan gelar berdasarkan EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi ini ada gelar depan, ada gelar belakang. Jadi di sini kita tambahkan gelar ya, seperti ini untuk gelar belakang. Kalau gelar depan itu misalnya DRS,
atau doktor dan gelar depan lainnya. Setelah penambahan gelar seperti ini, silakan kita klik tombol simpan. Kemudian kita konfirmasi. Oke, ini data. Kita ulang lagi. Kita simpan. Nah, ini aksi yang dilakukan tidak sesuai dengan jadwal. Maka perlu diperhatikan di sini, ya. Perlu diperhatikan bahwa data-data ini ternyata untuk eh, daftar kepala satuan pendidikan ini akan dimulai tanggal 5. Jadi nanti tanggal 5 ini baru bisa dipersiapkan. Nah, ini yang penting ini diingat saja dulu, tanggal 5 baru dimulai dibuka. Lalu yang berikut, jangan lupa kita periksa jadwalnya. Perbaikan data kepala sekolah ini mulai tanggal 5. Penetapan kelulusan tanggal 4. Namun tanggal 4 Mei. Namun sebelum tanggal 4 itu perlu diperhatikan, yang perlu diperhatikan itu adalah di DNS, ya. Tadi data kepala sekolah sudah, kemudian eh, kita pindah lagi ini relasi legalitas ini untuk sekolah-sekolah yang eh, menitip. Kemudian kita pindah ke DNS, ya. DNS ini sudah dibahas di video-video sebelumnya. Eh, untuk penjelasan tentang DNS, penanganan residu dan segala macam itu ada sudah dibahas di channel The Teacher ini di playlist ijazah, ya. Di sini silahkan nanti rekan-rekan bisa buka di channel The Teacher, kemudian pilih playlist, lalu ada ini sudah banyak penjelasan tentang ijazah. Silahkan rekan-rekan bisa menyimak. Nah, di sini yang perlu di-teacher sharingkan atau dibagikan adalah di bagian residu DNS ini ada residu, di bagian residu DNS ini ada validitas utama dan validitas opsional. Jadi di validitas utama ini pastikan bahwa di halaman validitas utama ini sudah tidak ada lagi, karena data-data siswa yang masih muncul di residu validitas utama ini tidak akan masuk ke valid DNS. Maka langkah yang perlu dilakukan adalah jika masih ada daftar nominasi sementara yang terjebak di sini di validitas utama, maka segera lakukan perbaikan sesuai permasalahannya di Perval PD. Biasanya yang selalu terjadi di residu ini adalah NISN ganda, kemudian NIK nomor induk kependudukan, kemudian identitasnya hasil padanan antara Dapodik dan data kependudukan itu harus padan atau harus sama. Nah, jika masih ada siswa yang masih terdata di nominasi sementara di validasi utama, maka segera lakukan perbaikan melalui Perval PD. Kemudian di validitas opsional ini menampilkan data siswa seluruhnya, ya, yang sudah lolos dari validitas utama, ya, atau sudah tidak masuk dalam residu lagi, kriteria utama itu sudah dipenuhi, ini hanya opsional, tidak mempengaruhi status DNS, ya. Seperti ini sudah dijelaskan juga di video sebelumnya. Kemudian jika ini sudah tidak ada lagi di validitas utama ini, maka semuanya nanti berlanjut ke valid DNS, itu dinyatakan valid, data nominasi sementara yang sudah valid. Nah, di data nominasi sementara yang sudah valid ini
kita operator harus pastikan bahwa semua siswa itu sudah melakukan konfirmasi data ya. Nah, terkait dengan konfirmasi data ini juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ini rekan-rekan pastikan semua siswa sudah melakukan konfirmasi data. Karena penting konfirmasi data ini penting dilakukan oleh siswa dan orang tua untuk memvalidasi identitas yang tertera pada DNS. Sehingga ini sangat penting bagi siswa yang belum melakukan konfirmasi, segera diarahkan atau dihubungi untuk melakukan konfirmasi data bersama dengan orang tua. Nah, jika semuanya sudah melakukan konfirmasi data dan sudah aman, ya, sudah aman. Di sini punya saya 425 orang sudah melakukan konfirmasi data. Setelah eh, semua siswa sudah terdata sebagai daftar nominasi sementara, maka kita menunggu lagi, kita menunggu tanggal untuk penetapan kelulusan. Nah, untuk penetapan kelulusan ini berdasarkan jadwalnya, ya, berdasarkan jadwalnya ini akan dilakukan pada tanggal 4 Mei, hari Senin depan. Tanggal 4 Mei ini sudah dekat sekali, maka pastikan, saya ingatkan lagi teman-teman, pastikan eh, DNS itu sudah aman. Sehingga pada tanggal 4 nanti, ya pada tanggal 4 nanti kita penetapan kelulusan. Nah, untuk penetapan kelulusan di sini biasanya setelah tanggalnya, setelah tanggal 4 itu baru akan muncul eh, atau fitur ini bisa terbuka untuk dikerjakan. Nah, jika semua siswa itu sudah masuk dalam valid DNS, maka nanti di penetapan kelulusan ini akan tampil semua. Ini semua siswa sudah ditampilkan dan kita bisa melakukan penetapan kelulusan pada saat jadwalnya tanggal 4 Mei 2026. Intinya adalah sekarang rekan-rekan operator mulailah mempersiapkan data-data ini. Pastikan DNS, data nominasi sementara sudah aman, semua peserta didiknya sudah masuk sebagai DNS atau daftar nominasi sementara. Sambil kita menunggu uh, jadwal penetapan kelulusan pada tanggal 4 Mei. Juga rekan-rekan pastikan semua semua siswa sudah melakukan konfirmasi data. Sehingga dalam nanti proses penetapan kelulusan dan proses daftar nominasi tetap ini tidak ada kendala lagi, sehingga tidak terhambat. Nah, ini jadwalnya, jadwal pasti ya, jadwal penetapan, jadwal dan tahapan proses e-ijazah. Ini mulai dari tanggal 4 Mei itu penetapan kelulusan, kemudian tanggal 5 itu mulai dari perbaikan data kepala sekolah, itu sudah harus dilakukan pada tanggal 5. Kemudian unggah penetapan kelulusan, ini nanti kita unggah SK penetapan kelulusan. Jadi biar saya listkan apa saja yang perlu dipersiapkan. Ya, jadi kita perlu menyiapkan yang pertama SK penetapan kelulusan. Yang kedua, karena SK penetapan kelulusan ini akan diunggah di sini. Mulai unggahnya itu tanggal 5 Mei. Unggah penetapan kelulusan. Kemudian pembuatan SPTJM ini setelah unggah SK penetapan kelulusan dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan. Kemudian nanti ada pembuatan SK SPTJM. Setelah pembuatan kita unduh SPTJM-nya untuk dicetak lalu ditandatangani oleh kepala sekolah. Setelah dicetak kita unggah lagi, unggah kembali SPTJM-nya. Ini mulai tanggal 5 sampai dengan 11 Juli ya. Kemudian SPTJM-nya akan disetujui oleh Dinas Pendidikan.
Setelah disetujui oleh Dinas Pendidikan baru nanti terbit ijazahnya. Untuk selanjutnya dilakukan proses pencetakan. Kemudian yang berikut, selain SK penetapan kelulusan, rekan-rekan pastikan semua siswa kelas akhir atau calon penerima ijazah sudah melakukan konfirmasi data. Ya, calon penerima ijazah sudah melakukan konfirmasi ijazah. Nah, untuk konfirmasi ijazah itu sudah dibahas di video sebelumnya. Nanti videonya, link videonya nanti saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Kemudian selain memastikan semua siswa kelas akhir itu melakukan konfirmasi data, juga pastikan tidak ada siswa yang terdata residu. Jika masih ada siswa residu, segera lakukan perbaikan melalui verbal PD. Ya. Ini beberapa hal yang perlu disiapkan oleh operator ijazah, ya silahkan dipersiapkan dan sambil menunggu jadwal. Karena ini sudah tanggal 4 Mei, penetapan kelulusan ini semakin dekat, maka pastikan poin-poin, ada 4 poin ini sudah harus beres agar tidak terlambat. Demikian informasi yang bisa diteacher bagikan, dan kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya dengan informasi-informasi yang terbaru. Dan silahkan bagi para operator, silahkan melaksanakan tugas dan jangan lupa pantau jadwalnya agar tidak terlambat. Demikian, terima kasih.